Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Sebuah kisah yang berjudul Istri Baru Suamiku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahmat duduk di ruang tamu memandangi lantai kayu rumahnya yang tua dengan pandangan kosong. Ia merasa pikirannya terus dihantui oleh pertemuannya dengan pria tua di pasar beberapa hari yang lalu. Kata-kata pria itu terus terngiang, "Wanita itu bukan manusia biasa, lindungi anak-anakmu." Rahmat menggelengkan kepala, mencoba mengusir rasa takut yang tidak beralasan. Laras adalah wanita yang baik. Ia mencintai Rahmat, anak-anaknya, dan rumah ini. Tapi di sisi lain, Rahmat tidak bisa mengabaikan hal-hal kecil yang ia anggap aneh. Bau anyir samar yang kadang menempel di tubuh Laras, mata Laras yang seakan memancarkan cahaya redup saat malam tiba, dan cara Laras mendominasi dirinya di ranjang. Bukan sekedar menggoda, tapi nyaris seperti menguasai. Rahmat menarik nafas dalam-dalam. Meski ia tidak percaya sepenuhnya pada cerita pria tua itu, nalurinya sebagai seorang ayah berkata lain. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk memastikan keamanan anak-anaknya, Rian dan Dika. Malam itu ia memutuskan untuk mengundang adiknya Tita dari desa sebelah. Rahmat berpikir mungkin kehadiran Tita bisa membantu menenangkan hatinya. Keesokan harinya Tita tiba di rumah Rahmat dengan membawa koper kecil. Ia tersenyum ramah pada kedua keponakannya yang segera berlari memeluknya. "Kak, ada apa tiba-tiba kau memintaku datang? Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Tita saat Rahmat membantunya membawa koper masuk ke kamar tamu. Rahmat mengangguk singkat. "Aku hanya ingin kau menemani anak-anak selama aku pergi keluar kota. Kau tahu, sejak menikah lagi, aku merasa belum bisa meninggalkan mereka begitu saja." Tita memandang kakaknya dengan curiga, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia mengenal Rahmat sebagai pria yang jarang khawatir tanpa alasan. Dan sikapnya kali ini membuat Tita merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Laras muncul dari dapur dengan senyuman manis. "Selamat datang Tita, aku sudah menyiapkan teh untukmu, semoga kau betah di sini," katanya dengan nada lembut. Tita menatap Laras sejenak, mencoba menilai wanita itu. Ada sesuatu di balik senyum Laras yang membuatnya tidak nyaman, tetapi ia tidak tahu apa. "Terima kasih Kak Laras, aku senang bisa di sini," jawab Tita sopan. Malam harinya setelah anak-anak tidur, Rahmat dan Laras duduk berdua di ruang tamu. Laras mengenakan daster panjang berwarna putih, rambut hitamnya yang tergerai tampak berkilau di bawah lampu yang redup. Ia mendekati Rahmat, menyentuh bahunya dengan lembut. Tita menatap Laras sejenak, mencoba menilai wanita itu. Ada sesuatu di balik senyum Laras yang membuatnya tidak nyaman, tetapi ia tidak tahu apa. "Terima kasih Kak Laras, aku senang bisa di sini," jawab Tita sopan. Malam harinya setelah anak-anak tidur, Rahmat dan Laras duduk berdua di ruang tamu. Laras mengenakan daster panjang berwarna putih, rambut hitamnya yang tergerai tampak berkilau. Di bawah lampu redup, ia mendekati Rahmat, menyentuh bahunya dengan lembut. "Aku tahu, kau membawa Tita ke sini karena kau meragukanku kan?" tanya Laras tiba-tiba, dengan suara yang terdengar lembut tapi menusuk. Rahmat terkejut. "Apa maksudmu Laras? Aku hanya ingin memastikan anak-anak ada yang menemani." Laras menatapnya dalam diam. Matanya yang biasanya berwarna coklat berubah menjadi hitam pekat sejenak, membuat Rahmat mundur sedikit, namun hanya dalam sekejap. Mata itu kembali normal. Laras tersenyum manis, seolah tidak ada yang terjadi. "Jangan khawatir, aku mencintaimu Rahmat. Aku mencintai anak-anakmu. Aku akan selalu melindungi mereka," kata Laras sambil meraih tangan Rahmat. Rahmat tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa cinta dari sentuhan Laras, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak ia mengerti. Saat malam semakin larut, Rahmat dan Laras masuk ke kamar mereka.
Laras tampak lebih agresif dari biasanya, mendekati Rahmat dengan tatapan yang intens. Ia memeluk suaminya erat, menciumi lehernya dan mendorongnya ke tempat tidur. Rahmat mencoba mengikuti suasana, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Saat Laras berada di atasnya, Rahmat melihat mata istrinya kembali berubah. Kali ini ia yakin mata itu bukan milik manusia. Iris hitam yang begitu pekat memancarkan cahaya redup seperti bara api. "Laras," bisik Rahmat, tubuhnya mulai gemetar. Laras tersenyum. Taring kecil muncul dari sudut bibirnya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Rahmat dan berbisik dengan nada yang rendah. "Aku tidak akan menyakitimu, Rahmat. Kau milikku selamanya." Rahmat membeku. Tetapi sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Laras mencium bibirnya dengan penuh gairah. Saat itu juga, Laras berubah kembali menjadi wanita lembut yang ia kenal. Rahmat tidak tahu apakah apa yang dia lihat tadi hanya ilusi atau kenyataan yang tidak ingin ia percaya. Di luar kamar, Laras yang terlihat tenang sebenarnya sedang bertarung di dalam dirinya sendiri. Iblis yang bersemayam di tubuhnya berbisik, memintanya untuk membiarkan hasrat gelapnya menguasai. "Kau mencintai manusia ini, Laras? Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Kau bukan manusia, kau milikku. Darah mereka memanggilmu." Laras menutup matanya erat, berusaha melawan suara itu. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Rahmat dan anak-anaknya adalah keluargaku. Mereka adalah alasanku bertahan hidup." Suara itu tertawa keras dalam kepalanya. "Kau tidak bisa melawan aku, Laras. Aku adalah bagian dari dirimu. Ingat perjanjian kita, Laras." Laras menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ia mencintai Rahmat dengan tulus, tetapi ia tahu bahwa cinta ini terkutuk. Bagaimana ia bisa menjelaskan siapa dirinya sebenarnya? Bahwa tubuh ini adalah hasil dari perjanjian iblis antara dirinya dan makhluk kegelapan. Bahwa ia hanya separuh manusia, sementara separuh lainnya adalah kegelapan yang selalu lapar. Ia menyentuh perutnya, merasakan denyut yang aneh di sana, seperti peringatan bahwa waktunya tidak lama lagi. Laras tahu bahwa kehadiran Tita adalah ancaman baginya. Adik Rahmat itu memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Laras merasa terancam. Entah itu keberanian atau mungkin keimanan yang kuat, tetapi Laras bisa merasakannya setiap kali Tita menatapnya. Namun Laras tetap menjaga sikapnya, berusaha menutupi siapa dirinya sebenarnya. Ia tersenyum, berbicara lembut, dan memainkan peran sebagai istri dan ibu tiri yang sempurna. Tetapi jauh di dalam, ia tahu bahwa semuanya hanya masalah waktu. Laras memandangi Rahmat yang tertidur di sampingnya, air mata mengalir di pipinya. "Aku mencintaimu, Rahmat. Aku hanya berharap ketika kau mengetahui kebenaran, kau tidak akan membenciku." Di sudut kamar, bayangan hitam melayang, mengintip dengan senyuman menyeramkan. Iblis itu menunggu, menikmati pertarungan yang terus terjadi dalam diri Laras. Dan malam yang lebih gelap masih menunggu mereka semua. Angin malam berembus dingin membuat dinding rumah kayu itu berderak perlahan, seolah hendak memperingatkan sesuatu. Di luar, bulan tertutup awan, meninggalkan pekat yang seolah menelan cahaya. Tita terbangun dari tidurnya karena mendengar suara samar, suara gesekan yang tidak biasa. Seperti langkah kaki seorang di atas lantai kayu tua, ia membuka matanya perlahan, mencoba mendengar lebih jelas lagi. Langkah kaki itu terdengar semakin mendekat, kemudian menghilang di arah dapur. Tita merasakan tubuhnya merinding. Rumah itu memang terasa aneh sejak pertama kali ia tiba, tetapi malam ini suasana lebih menyeramkan dari biasanya. Suara langkah itu terlalu ringan untuk Rahmat, tetapi cukup berat untuk Laras yang selama ini dikenal sangat lembut. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Tita menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis, melangkah perlahan-lahan keluar kamar. Di lorong menuju dapur, dia berhenti sejenak, mendengar suara lain, seperti kuku yang mengais-ngais kayu dengan nafas tertahan. Ia mengintip dari balik sudut lorong. Ia melihat Laras, namun bukan Laras yang ia kenal. Sosok Laras berdiri membelakanginya, tubuhnya membungkuk, menghadap lantai dapur. Pintu dapur telah terbuka lebar, membiarkan angin dingin masuk dan menerbangkan beberapa helaian rambut Laras yang tampak lebih panjang dan kusut. Tita ingin mundur, tetapi kakinya terpaku di tempat. Ia hanya bisa menyaksikan dengan nafas tercekat apa yang Laras lakukan. Laras dengan kuku yang terlihat panjang dan tajam mulai menggaruk-garuk lantai tanah di luar pintu dapur. Gerakannya cepat, kasar, seperti binatang yang sedang menggali sarangnya.
Tita nyaris terpekik ketika melihat wajah Laras dari samping, wajah yang tidak lagi manusiawi. Kulitnya tampak pucat seperti mayat, matanya bersinar merah, dan mulutnya penuh dengan taring yang mencuat keluar. Setelah menggali cukup dalam, Laras mengeluarkan sesuatu dari tanah. Itu seekor tikus kecil, masih hidup, yang berusaha melarikan diri dari cengkraman kuku panjang Laras. Dengan gerakan cepat, Laras menggigit tikus itu. Darah segar menetes dari mulutnya, suara kunyahan yang basah dan menjijikan memenuhi udara malam yang dingin. Tita menahan nafas, berusaha keras menahan rasa mual. Dia hampir kehilangan keseimbangan saat secara tidak sengaja menyenggol kursi yang ada di belakangnya. Tapi untungnya Laras tampak terlalu sibuk untuk memperhatikan. Dengan pandangan penuh rasa takut, Tita mundur selangkah demi selangkah, berusaha menjauh tanpa menarik perhatian. Namun apa yang ia lihat berikutnya membuat jantungnya berhenti. Laras tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergerak dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, seperti boneka yang dikendalikan tali. Punggungnya melengkung dengan sudut aneh, dan kulit di tangannya mulai berubah memanjang dan menghitam seolah menjadi cakar. Tita membekap mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan jeritan. Sosok yang dulu cantik dan lembut itu sekarang berubah menjadi makhluk mengerikan dengan rambut panjang yang menggantung liar. Wajah yang penuh dengan luka dan taringnya yang lebih panjang. Laras atau makhluk itu tiba-tiba mengangkat wajahnya ke langit malam. Dari mulutnya keluar suara serak yang tidak manusiawi, seperti jeritan kuntilanak yang dicampur dengan lolongan binatang buas. Jeritan itu membuat bulu kuduk Tita berdiri, dan dia tahu dia harus segera keluar dari sana. Tita berbalik dengan hati-hati, berjalan mundur untuk menghindari perhatian Laras. Namun di tengah perjalanan dia menginjak pecahan piring yang terjatuh sebelumnya. Suara itu cukup untuk membuat makhluk itu menoleh. "Siapa di sana?" Suara berat yang keluar dari mulut Laras membuat Tita membeku di tempat. Ia tidak berani menoleh, namun ia bisa merasakan mata merah itu menatap lurus ke arahnya. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Tita langsung mengambil langkah cepat menuju kamarnya. Dia menutup pintu perlahan, bersandar di baliknya, berharap Laras tidak akan mengikutinya. Namun saat dia menempelkan telinga ke pintu, tidak ada suara langkah mendekat, hanya kesunyian yang memekakan. Ketika akhirnya merasa aman, Tita memutuskan untuk memeriksa dapur dari celah kecil di bawah pintu kamarnya. Dia melihat Laras berjalan kembali ke dalam rumah, tapi yang membuatnya bingung adalah bagaimana Laras sekarang tampak normal. Tubuhnya kembali seperti manusia biasa, rambutnya rapi, wajahnya cantik, seolah-olah semua yang Tita lihat tadi hanyalah mimpi buruk. Pagi harinya Tita menemukan Laras sedang duduk di meja makan dengan rambut yang disisir rapi, mengenakan baju rumah yang tampak bersih. Laras tersenyum padanya. Sama seperti biasa, Tita berdiri mematung, masih terguncang oleh apa yang ia saksikan malam sebelumnya. Ia memerhatikan Laras dengan seksama, mencari tanda-tanda keanehan, tapi tidak ada. "Pagi Tita," sapa Laras lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Tita tidak bisa membalas, mulutnya kering, dan matanya menatap Laras dengan penuh kebingungan. Ia ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, tetapi ia tahu Laras mungkin tidak akan memberinya jawaban. Tita hanya bisa diam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hari itu berlalu dengan tenang, tetapi hati Tita dipenuhi rasa takut dan bingung. Siapa sebenarnya Laras? Apakah makhluk yang ia lihat tadi malam benar-benar Laras atau sesuatu yang lain? Dan jika itu benar, apa yang harus ia lakukan? Bagaimana cara melindungi kedua keponakannya dari sesuatu yang begitu menyeramkan? Saat malam tiba, Tita berdoa lebih keras dari biasanya. Dia tahu malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang, penuh teror yang hanya dia yang mengetahui. Desa yang biasanya tenang itu mendadak geger. Keluarga Wahono, salah satu keluarga yang kaya yang tinggal di desa sebelah, menjadi pusat perhatian. Rumah mereka yang megah berdiri di atas bukit, dikelilingi oleh pagar tinggi dan taman yang luas. Kini menjadi saksi bisu dari tragedi mengerikan yang melanda. Pagi itu tubuh Wahono, kepala keluarga yang terkenal sebagai pengusaha sukses, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamarnya. Potongan tubuhnya berserakan, seolah-olah dicabik-cabik oleh sesuatu yang buas. Kamar itu berlumuran darah dan dinding-dindingnya penuh goresan seperti bekas cakar besar. "Ini bukan perbuatan manusia," bisik salah satu tetangga yang menjadi saksi pertama.
Aku melihat sesuatu tadi malam, makhluk mengerikan dengan rambut panjang dan wajah penuh darah. Ia tertawa sebelum menghilang di kegelapan. Kabar itu menyebar dengan cepat, menciptakan ketakutan di seluruh desa. Penduduk mulai mengunci rumah mereka lebih awal, menghindari keluar malam, dan memanggil orang pintar untuk melindungi diri dari makhluk yang dianggap sebagai kuntilanak. Di rumah Rahmat, kabar itu sampai ke telinga Tita melalui seorang pedagang yang mampir siang itu. Pedagang itu menceritakan kejadian di rumah Wahono dengan nada berbisik, takut jika ceritanya terdengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tita merasa merinding mendengar kisah itu, terlebih setelah ia mengingat apa yang dilihatnya beberapa malam lalu. Ia melihat makhluk menyeramkan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada hubungan antara kejadian di desa sebelah dengan makhluk itu. Namun Tita memilih diam. Tidak ingin menuduh tanpa bukti, ia hanya semakin berhati-hati. Terutama saat Rahmat harus pergi lagi untuk urusan bisnis selama beberapa hari. Rahmat sendiri tampak ragu meninggalkan rumah, tetapi Laras meyakinkan dengan senyuman lembut. "Jangan khawatirkan kami, Mas. Aku akan menjaga anak-anak dengan baik," ujar Laras. Rahmat akhirnya pergi. Meskipun batinnya merasa tidak tenang, ia memandang rumah kayunya dari kejauhan, berharap semuanya baik-baik saja. Malam itu rumah Rahmat terasa lebih sunyi dari biasanya. Kita duduk di ruang tengah memandangi anak-anak yang sudah terlelap. Suara jangkrik dari luar terdengar nyaring, dan angin malam berembus masuk melalui celah-celah dinding kayu. Tita memandangi kamar Laras sejenak. Sepi, seperti tiada kehidupan di sana. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang janggal. Rasa takut kembali menghantui dirinya, tapi gadis itu lebih memilih menutupi wajahnya dengan selimut dan memaksa matanya untuk menutup. Ia harus segera tidur, mengisi tenaga untuk menjaga kedua keponakannya. Tepat saat adzan subuh berkumandang, Tita bangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu. Namun saat ia menuju dapur untuk mengambil air, ia mendengar suara langkah pelan di luar rumah. Tita mematikan lampu dapur dan mengintip dari balik jendela. Sosok Laras terlihat berjalan menuju rumah, rambutnya yang panjang tergerai, berantakan, dan tubuhnya tampak lesu. Laras mengenakan daster putih yang ujungnya berlumuran lumpur dan darah. Tita menahan nafas, tubuhnya gemetar. Ia memutuskan untuk bersembunyi di balik tirai, mengamati Laras yang masuk ke rumah dengan langkah lambat. Laras berjalan menuju kamarnya tanpa menyadari bahwa Tita melihatnya. Setelah Laras menghilang di balik pintu kamar, Tita bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tangannya gemetar saat menuangkan air ke dalam baskom. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak berani mengambil tindakan. Saat pagi tiba, Laras tampak seperti biasanya, anggun, tenang, dan penuh perhatian pada anak-anak. Ia bahkan membantu Tita menyiapkan sarapan, seolah tidak ada yang terjadi malam sebelumnya. Namun Tita tidak bisa menghapus bayangan Laras yang berjalan pulang subuh dengan pakaian penuh darah. Ia memutuskan untuk mengamati Laras lebih dekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Tita sedang membersihkan kamar anak-anak, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Di bawah tempat tidur, ia menemukan selai rambut hitam yang sangat panjang, lebih panjang dari rambut Laras dari hari. Rambut itu terasa kasar, hampir seperti bulu hewan. Tita membawa rambut itu ke kamarnya dan menyimpannya di dalam kotak kecil. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena jika Laras mengetahui dirinya mengumpulkan bukti, segalanya bisa berakhir buruk. Sementara itu di desa sebelah, penduduk mulai melaporkan kejadian aneh lainnya. Ternak mereka ditemukan mati dengan luka-luka yang mengerikan, dan beberapa penduduk mengaku melihat bayangan hitam melintas di sekitar rumah mereka pada malam hari. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan tragedi di rumah Wahono. Banyak yang percaya bahwa makhluk itu masih berkeliaran mencari mangsa berikutnya. Seorang dukun terkenal di desa itu dipanggil untuk melakukan ritual. Ia menyatakan bahwa makhluk itu adalah roh jahat yang bersemayam di tubuh seseorang. Makhluk ini tidak sepenuhnya roh, tapi juga bukan manusia. Ia adalah makhluk perjanjian lahir dari kegelapan dan darah. Di sisi lain, Laras sendiri merasa semakin sulit mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa setiap kali iblis di dalam dirinya mengambil alih, ia melakukan hal-hal mengerikan. Laras tidak ingat semua yang terjadi, tetapi ia selalu bangun dengan rasa lelah dan pakaian kotor. "Berhenti menggunakan tubuhku," bisik Laras di dalam pikirannya.
Namun suara itu hanya tertawa. Kau tahu bahwa ini sudah menjadi takdirmu, Laras. Aku adalah bagian darimu. Kau tidak bisa melawanku. Laras menangis dalam keheningan. Ia mencintai Rahmat dan anak-anaknya, tetapi ia tahu bahwa keberadaannya adalah ancaman bagi mereka. Saat Rahmat kembali dari perjalanan bisnisnya beberapa hari kemudian, ia merasakan suasana rumah yang berbeda. Anak-anaknya tampak gelisah dan Tita lebih banyak diam. Laras menyambutnya dengan senyuman manis seperti biasa, tetapi Rahmat merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Malam itu Rahmat memutuskan untuk berbicara dengan Tita secara pribadi. Ia mengetuk pintu kamar adiknya dan Tita mempersilakannya masuk. Ada apa, Mas? Kau kelihatan gelisah. Rahmat menghela nafas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan Laras. Mata Tita membesar, tetapi ia tetap tenang. Apa maksudmu, Mas? Rahmat menceritakan apa yang ia rasakan selama ini. Bau anyir, mata Laras yang berubah dan perasaan bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. Mendengar itu Tita akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang ia lihat. Kau mungkin tidak akan percaya, Mas, tapi aku pernah melihat Laras pulang subuh dengan pakaian penuh darah, dan aku yakin dia adalah makhluk yang sama dengan yang menghantui desa sebelah. Rahmat terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin menyangkal kata-kata Tita, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia dengar mungkin benar. Dan kini ia harus memutuskan apa yang harus ia lakukan demi melindungi keluarganya. Rumah keluarga Wahono kembali menjadi saksi dari peristiwa tragis yang membuat seluruh desa tidak henti-hentinya berbisik. Setelah kematian Wahono yang ditemukan dengan kondisi tubuh mengenaskan, kini giliran istrinya Bu Sulastri yang menjadi korban. Malam itu teror datang tanpa peringatan. Malam itu rumah megah keluarga Wahono diselimuti kegelapan. Listrik padam secara tiba-tiba membuat suasana semakin mencekam. Bu Sulastri yang biasanya tidak takut pada apapun merasa ada yang tidak beres. Ia menyalakan lilin di ruang tengah, tetapi bayangan yang dihasilkan api lilin justru menciptakan ilusi menakutkan di dinding rumah. Saat ia memeriksa jendela, terdengar suara tawa kecil dari luar. Suara melengking seperti anak kecil yang tertawa di tengah malam. Suara itu semakin keras dan tiba-tiba berhenti. Ketika ia memutar tubuh, sesosok makhluk berdiri di ambang pintu. Makhluk itu menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai sampai ke lantai. Kulitnya pucat kebiruan dan wajahnya penuh luka menganga, dengan gigi-gigi tajam yang menyeringai. Matanya menyala merah di kegelapan, memancarkan kebencian yang membakar. Enda, makhluk itu memanggil namanya dengan nada berbisik, tetapi setiap bisikan terasa seperti gemuruh yang menghancurkan nyali. Enda berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi langkahnya terganggu oleh lilin yang ia pegang. Dalam hitungan detik, makhluk itu melompat ke arahnya, mencengkram tubuhnya dengan kekuatan tidak manusiawi. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Enda memohon menangis terseduh-seduh. Makhluk itu tidak menjawab, hanya tertawa penuh kemenangan. Kau akan merasakan apa yang kurasakan saat mereka merebut semuanya dariku. Keluarga kecilku hancur karena kalian. Kini aku akan menghancurkanmu. Wanita itu tercekat, berusaha mencerna apa yang makhluk itu katakan dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Tatapan matanya berkilat, mencoba menerka apa dosa yang telah ia perbuat. Memang apa yang sudah aku lakukan? Tolong, maafkanlah aku dan berikanlah aku kesempatan. Pinta wanita itu setengah mengibah. Yang ada di pikirannya saat ini bukan hanya tentang keselamatannya, tapi juga anaknya. Wanita itu tidak ingin meninggalkan putra satu-satunya. Hah? Apa kau lupa? Kau lupa padaku? Seketika makhluk mengerikan itu berubah perlahan. Wajahnya semula tampak mengerikan mulai ditumbuhi daging-daging baru yang membentuk wajah mulus dan cantik. Makhluk itu menyibak rambut panjang yang tergerai dan menutupi sebagian wajahnya dengan jari jemarinya yang memiliki kuku-kuku tajam berwarna hitam. Kelopak mata wanita itu melebar saat melihat sosok yang ada di hadapan. Laras, lirinya dengan bibir yang bergetar. Melihat raut ketakutan di wajah wanita itu, Laras tertawa dengan lengkingan yang memekakan telinga, begitu mengerikan. Namun dalam sekejap mata wajah itu kembali berubah menyeramkan, dan dengan satu gerakan cepat makhluk itu mencapik tubuh Enda, membelahnya dengan tangan kosong. Darah bercacaran di seluruh ruangan, dinding-dinding putih kini berubah menjadi merah pekat.
tidak ada yang tersisa dari Enda selain sisa-sisa tubuh yang tidak dapat dikenali. Makhluk itu berdiri di tengah ruangan, wajahnya berlumuran darah dan ia tertawa puas. Ia kemudian menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah itu dalam kehancuran total. Bertahun-tahun sebelum kejadian ini, Laras menjalani kehidupan sederhana tetapi bahagia bersama suaminya, Ardi, dan 2 anak laki-laki mereka. Ardi adalah pria pekerja keras yang mencintai keluarganya, sementara Laras adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Wahono yang merasa iri dengan kebahagiaan Ardi dalam membangun bisnis kecilnya, memutuskan untuk menghancurkan hidup mereka. Ia menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mengintimidasi Ardi. Pada hari itu Ardi dan keluarganya baru saja pulang dari liburan singkat. Mobil mereka diikuti oleh kendaraan hitam yang mencurigakan. Ardi yang menyadari bahaya mencoba menghindar, tetapi para pengejarnya mulai menyerang. Mereka menembak ban mobil Ardi, membuat kendaraan itu terguling di tikungan tajam. Kecelakaan itu sangat fatal. Ardi dan kedua anak mereka meninggal di tempat, sementara Laras terlempar dari mobil sekarat di tepi jalan. Dalam kesakitan dan keputusasaan, Laras mendapati dirinya berada di antara kehidupan dan kematian. Di saat itulah ia mendengar suara asing, dingin, dan penuh janji. "Kau tidak harus mati, Laras. Aku bisa memberimu kekuatan untuk membalas dendam, namun kau harus memberiku sesuatu sebagai imbalan." Suara itu milik makhluk dari kegelapan, sesosok iblis yang mencari jiwa-jiwa yang putus asa untuk dijadikan alatnya. Laras, yang kehilangan segalanya, tidak punya pilihan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lemah. "Izinkan aku menjadi bagian darimu. Tubuhmu akan menjadi wadahku, dan bersama-sama kita akan membuat mereka yang menyakitimu membayar segalanya." Dengan sisa tenaganya, Laras menyetujui perjanjian itu. Tubuhnya sembuh secara ajaib, tetapi sejak itu ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Laras menjadi makhluk setengah manusia dan setengah iblis, hidup dalam bayang-bayang dendam. Setelah perjanjian itu, Laras mulai mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Satu persatu mereka ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Tubuh mereka ditemukan tercabik-cabik seperti diserang binatang buas. Namun Wahono dan keluarganya menjadi target utama. Ia adalah dalang dari tragedi itu, dan Laras bertekad untuk menghabisinya sampai ke akar. Setelah membunuh Wahono, Laras merasa bahwa dendamnya masih belum selesai. Ia ingin menghancurkan segalanya yang berhubungan dengan keluarga itu. Maka ia kembali ke rumah Wahono untuk menyelesaikan misinya. Pagi setelah kejadian itu, penduduk desa menemukan tubuh Enda yang telah hancur. Kabar ini segera menyebar, dan banyak yang percaya bahwa rumah keluarga Wahono telah dikutuk. Dukun-dukun dipanggil, tetapi tidak ada yang berani memasuki rumah itu. Bahkan beberapa dari mereka mengaku merasa kehadiran makhluk gelap yang mengintai. "Ini bukan roh biasa," kata salah satu dukun. "Makhluk ini penuh kebencian dan dendam. Ia tidak akan berhenti sampai semua yang menjadi targetnya hancur." Penduduk desa hanya bisa berharap bahwa teror ini tidak meluas ke tempat lain. Namun jauh di rumah Rahmat, Laras yang tampak polos dan tenang menyembunyikan sisi gelapnya yang semakin sulit dikendalikan. Di rumah Rahmat, Tita yang mengetahui tentang tragedi di desa sebelah mulai merasakan keganjilan. Laras yang selama ini ia curigai tiba-tiba terlihat lebih sering menghilang pada malam hari. Tita merasa bahwa ada hubungan antara Laras dan teror di desa sebelah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Ia takut, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi anak-anak Rahmat. Suatu malam, Tita mendengar suara langkah Laras di dapur. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat Laras berdiri di depan jendela, menatap kegelapan di luar. "Kau tidak akan bisa menyembunyikan ini selamanya, Laras," pikir Tita, tangannya gemetar. Laras memandang keluar jendela mobil dengan senyum lembut yang tidak pernah lepas sejak pagi. Suara tawa anak-anaknya, Rio dan Dimas, memenuhi kabin mobil, menyatu dengan lantunan lagu dari radio. Suaminya Ardi melirik ke arahnya sambil tersenyum hangat. "Senang ya?" tanya Ardi memecah lamunan Laras. Laras mengangguk. "Iya, aku merasa ini liburan terbaik kita. Rasanya seperti dunia ini sempurna." Jawabnya menoleh untuk membelai rambut Dimas yang duduk di sebelahnya. Bocah laki-laki tersenyum sumringah sembari mengunyah keripik kentang kesukaannya. Mata bulatnya pun sesekali menatap pemandangan di luar mobil.
Perjalanan yang mengasihkan. Sepanjang perjalanan pepohonan rindang dan sejuk dipandang mata. Sementara Rio, ia hanya asik memandang gadgetnya dan bermain game kesukaannya. Ia terlihat acuh dengan obrolan orang tuanya. Benda pipi itu seolah menarik dunianya hingga yang lain baginya biasa. Hanya sesekali menyaut tanpa sedikitpun pandangannya beralih dari gadget yang ada di genggamannya. Laras paham, ia pun hanya mengelus pucuk kepala putra tercintanya dengan sayang. Mereka baru saja menghabiskan 3 hari di villa kecil di pinggir pantai. Waktu itu penuh tawa, berenang bersama, bermain pasir, dan makan malam dengan suasana laut yang menyenangkan. Bagi Laras, keluarga kecilnya adalah segalanya. Setelah bertahun-tahun membangun kehidupan dari nol bersama Ardi, ia merasa bahwa kebahagiaan mereka tidak akan tergoyahkan. Namun Laras tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan segera direnggut darinya. Perjalanan pulang mereka tampak biasa saja, hingga Laras mulai merasa ada yang aneh. Sebuah mobil hitam besar telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan villa. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi setelah beberapa jam mobil itu tetap berada di belakang mereka, tidak pernah terlalu jauh. "Ardi, mobil itu seperti mengikuti kita," bisik Laras dengan nada khawatir. Ardi mengerutkan kening sesekali melirik kaca spion. Tenang saja, mungkin hanya satu tujuan. Namun Laras merasakan perutnya mencelos. Instingnya berkata sebaliknya. Seminggu sebelum liburan, beberapa orang datang ke rumah mereka mengancam dan menuntut agar Ardi menghentikan bisnisnya. Mereka mengaku bekerja untuk Wahono, seorang pengusaha kaya yang merasa terancam oleh kesuksesan Ardi. "Kita tidak bisa terus begini," kata Laras saat itu. Namun Ardi hanya tersenyum menenangkan. "Mereka cuma menggertak. Selama kita tidak takut, mereka tidak akan melakukan apa-apa." Tapi kini Laras tahu mereka salah. Di jalanan yang gelap dan berliku, mobil hitam itu mulai bergerak lebih agresif. Ardi mempercepat laju mobil mereka, mencoba menjauh, tetapi mobil hitam itu tetap mendekat. Tiba-tiba mobil itu menyalip dan berhenti mendadak di depan mereka. Memaksa Ardi menginjak rem dengan keras. Mobil mereka berputar meluncur ke pinggir jalan berbatu. "Pegangan!" teriak Ardi. Mobil itu berhenti sejenak, tetapi ancaman belum usai. 2 orang pria bertopeng keluar dari mobil hitam. Mendekati mereka dengan cepat, Ardi keluar dari mobil, mencoba menghadapi mereka. "Jangan sentuh keluargaku!" teriak Ardi sambil mengepalkan tinjunya. Namun mereka hanya tertawa sinis. Salah satu pria itu menendang Ardi hingga jatuh ke tanah. Laras berteriak, mobil yang kasar, membuatnya tetap terjebak di dalam. Saat itulah Laras mendengar suara klakson keras dari belakang. Sebuah truk besar melaju kencang di jalanan sempit itu, dan dalam sekejap tabrakan besar tidak terhindarkan. Mobil mereka terguling beberapa kali sebelum terhempas ke dasar jurang. Laras mendengar suara kaca pecah, jeritan anak-anaknya, dan suara logam beradu. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat Laras membuka matanya, rasa sakit luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Bau bensin dan darah bercampur memenuhi udara. Di sekelilingnya hanya ada kehancuran. "Rio, Dimas!" panggil Laras lemah. Suaranya serak, namun tidak ada jawaban. Dengan sisa tenaga ia mencoba merangkak keluar dari reruntuhan mobil. Saat pandangannya mulai jelas, ia melihat tubuh suaminya yang tergeletak tidak bernyawa. Darah mengalir dari kepalanya. Tidak!" Laras memohon mendekati tubuh Ardi. Namun yang lebih menghancurkan hatinya adalah saat ia menemukan Rio dan Dimas di antara reruntuhan. Mata mereka tertutup rapat, tubuh kecil mereka tidak bergerak. Laras merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia berteriak, memanggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban. Laras tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Di tengah kesedihannya, Laras mendengar suara langkah pelan dari balik pepohonan. Ia mendongak, melihat sosok gelap mendekatinya. Makhluk itu tidak seperti manusia, tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang hampir transparan, seperti bayangan yang hidup. "Siapa kau?" tanya Laras, suaranya bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, ia hanya mendekat. Matanya yang merah bersinar dalam kegelapan. "Aku tahu apa yang kau rasakan," kata makhluk itu akhirnya, suaranya dalam dan menggema. Laras mundur, takut, tetapi juga penasaran. "Apa yang kau inginkan?" "Bukan aku yang menginginkan sesuatu. Kaulah yang membutuhkan sesuatu," jawab makhluk itu. Laras terdiam, air mata mengalir deras di wajahnya. "Aku hanya ingin keluarga kecilku kembali. Aku ingin hidup bahagia seperti dulu." Makhluk itu tersenyum memperlihatkan taringnya yang tajam.
Itu mustahil, tapi aku bisa memberimu sesuatu yang lain. Kekuatan untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupmu. Laras menggelengkan kepala. Aku tidak butuh dendam, aku ingin mereka kembali. Takdir tidak bisa diubah, namun dendam bisa menjadi penawar rasa sakitmu. Laras menunduk memandang tubuh suami dan anak-anaknya. Dalam hatinya dendam mulai tumbuh. Wajah Wahono dan orang-orang yang menyerangnya terlintas di pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Makhluk itu mendekat, menyentuh dahinya dengan jari-jari panjangnya yang menyerupai cakar. Serahkan jiwamu padaku, dan kau akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan. Dengan hati yang hancur, Laras mengangguk. Ia tidak peduli lagi jika hidupnya telah dihancurkan. Ia ingin menghancurkan kehidupan mereka yang telah mengambil kebahagiaannya. Makhluk itu tertawa. Dalam sekejap tubuh Laras diselimuti bayangan gelap. Ia merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa. Ia berteriak, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ketika semuanya selesai, Laras berdiri di tengah kehancuran dengan tubuh yang baru. Ia kini setengah manusia, setengah iblis, dengan mata merah menyala dan kuku yang tajam. Dendam menguasai dirinya, dan sejak saat itu Laras menjadi pemburu dalam kegelapan, mengejar mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun di balik semua itu, sisi manusianya tetap ada, berjuang melawan kegelapan yang menguasainya. Malam itu dingin, begitu dingin hingga aku bisa merasakan hawa gelap yang selalu mengintai perlahan merayap naik dari dasar tubuhku. Aku tahu waktunya telah tiba, waktu di mana aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Waktu di mana dia akan mengambil alih. Namun kali ini aku berusaha lebih keras. Aku menatap ke cermin di kamar mandi, berharap bisa melawan dorongan itu. Berharap sisi manusia dalam diriku cukup kuat untuk bertahan. Tapi sia-sia, cermin itu memantulkan wajahku yang berubah perlahan. Mata hitamku berubah memerah terang. Kulitku tampak seperti retak dan bayang-bayang gelap menyelimuti wajahku. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu, bisiku kepada bayangan di cermin. Namun suara itu, suara gelapnya, tertawa di dalam kepalaku. Kau tidak punya pilihan, Laras. Aku adalah bagian dari dirimu. Kau tahu, kau menginginkan ini. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, mencoba menahan teriakan yang hampir pecah dari tenggorokanku. Ketika akhirnya aku menyerah, segalanya berubah menjadi kabur. Saat aku membuka mata, aku sudah tidak lagi berada di kamar mandi. Aku berada di ruang keluarga yang remang. Bau anyir darah memenuhi hidungku, dan lidahku merasakan sesuatu yang basah dan asin. Aku menatap tanganku yang dipenuhi noda merah pekat. Ketika pandanganku akhirnya kembali jernih, aku mendengar suara. Suara nafas yang tercekat, samar dan pelan berasal dari sudut ruangan. Aku menoleh perlahan. Di sana di balik lemari makan, aku melihat dua pasang mata kecil yang membelalak ketakutan, Rika dan Dika. Anak-anak itu menggigil, saling memeluk satu sama lain, mencoba menjauh dariku. Aku tahu mereka telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Aku tahu aku telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan di depan mereka. Dika, Rian, panggilku pelan. Suaraku serak, lebih seperti bisikan angin daripada suara manusia. Mereka tidak menjawab, hanya memandangiku dengan ketakutan yang menusuk hati. Aku berjuang keras untuk kembali, menarik kendali atas tubuhku dari cengkraman makhluk itu. Mereka anak-anak, mereka tidak boleh terluka, bisiku pada suara di dalam kepalaku. Namun makhluk itu hanya tertawa. Mereka takut padamu, Laras. Biarkan aku melahap ketakutan mereka, rasanya begitu manis. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak setelah apa yang telah kulakukan untuk menjaga mereka aman selama ini. Aku menguatkan diri, menatap anak-anak itu dengan seluruh kekuatan kasih sayang yang tersisa di dalam diriku. Dika, Rian, jangan takut, kataku mencoba membuat suaraku terdengar seperti diriku yang biasa. Tapi aku tahu usahaku sia-sia. Mereka tidak menjawab, bahkan nafas mereka terdengar lebih berat, seperti ketakutan mereka telah mencapai puncaknya. Aku berjongkok perlahan menahan dorongan untuk bergerak liar seperti yang diinginkan makhluk itu. Kalian tahu, aku tidak akan menyakiti kalian, kan? Tanyaku lagi lebih pelan kali ini. Dika yang biasanya lebih berani akhirnya berbisik. Kamu bukan Ibu Laras. Ibu Laras tidak seperti itu. Kata-katanya menghancurkan hatiku. Aku tahu mereka benar.
Aku bukan Laras yang mereka kenal. Aku adalah makhluk yang sedang berjuang untuk tetap menjadi Laras. Suara itu kembali menggelitik pikiranku. Lepaskan saja Laras, mereka akan melupakan ketakutan ini. Kau bisa membungkam mereka seperti yang selalu kau lakukan. Tidak, teriakku dalam kepala, mencoba melawan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka. Aku merasa tubuhku menggigil, bergetar di bawah tekanan. Makhluk itu ingin menguasai, tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku merangkak menjauh dari anak-anak itu, menabrak meja dan kursi, berusaha menjauh agar aku tidak menakuti mereka lebih dari yang sudah kulakukan. Pergi ke kamar kalian sekarang, kataku dengan nafas terengah-engah. Namun mereka terlalu takut untuk bergerak. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Aku mungkin akan melakukan hal yang sama jika aku berada di posisi mereka. Dengan sisa tenaga, aku memaksakan tubuhku bangkit dan berjalan terpincang ke dapur. Aku harus menjauh dari mereka. Aku harus mengunci diriku sebelum dia mengambil alih sepenuhnya. Ketika aku mendengar pintu depan berderit, aku tahu Tita telah kembali. Laras, kenapa lampunya mati semua? Tanyanya dari ruang tamu. Aku membeku di dapur mencoba menenangkan nafasku yang berat. Aku tidak bisa membiarkan Tita melihatku seperti ini. Aku menutup mata, memusatkan pikiranku, mencoba mengusir kegelapan yang menyelimuti diriku. Laras, anak-anak, kalian di mana? Suara Tita semakin dekat. Aku menghela nafas dalam-dalam berharap wajahku telah kembali seperti semula. Perlahan aku melangkah keluar dari dapur, mencoba menampilkan senyum. Maaf Tita, lampu mati sebentar tadi. Anak-anak sudah tidur, kataku berusaha terdengar biasa saja. Tita menatapku curiga. Kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Aku mengangguk cepat, mencoba menghindari pandangannya. Aku hanya lelah. Hari ini cukup berat. Namun di dalam diriku aku tahu kegelapan itu masih mengintai. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus menyembunyikan ini dari Tita, dari Rahmat, dari anak-anak. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang. Mereka adalah segalanya bagiku, dan aku tidak akan membiarkan makhluk itu merenggut mereka dariku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.